Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Wanglana akan membawakan sebuah materi presentasi yang berjudul remunerasi sampah, di mana ini terkait dengan krisis lingkungan, ya, baik itu di tatanan rumah tangga, baik di tatanan sektor industri ataupun di lingkungan lainnya. Ini adalah sebuah tantangan untuk bumi kita, bagaimana menjaga atau mengembalikan kondisi bumi layaknya untuk ditinggali. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Ya, sebagai pendahuluan, ya, mengapa kita harus peduli pada lingkungan ini? Karena sampah telah menjadi ancaman serius bagi lingkungan kita. Setiap tahun jutaan sampah dibuang dan mencemari tanah air serta udara. Dampaknya tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kesehatan bagi manusia dan kelangsungan hidup makhluk lainnya. Baik itu pencemaran tanah, air ataupun udara. Ya, salah satu penyumbangnya adalah sampah plastik dan limbah berbahaya yang meresap ke dalam tanah, merusak, ya, sumber daya air yang terkandung di dalam bumi ini, dan juga mencemari sungai-sungai, ya, yang mengalir ke laut. Akhirnya laut pun menjadi tercemari. Ini adalah sebuah kerusakan ekosistem, ya, dengan numpuknya sampah bisa menghancurkan habitat satwa liar. Hewan-hewan terjerat atau memakan sampah plastik menyebabkan, ya, kematian massal dari hewan-hewan itu dan ketidakseimbangan rantai makanan tentunya di alam dunia ini. Apa sih sebenarnya dan kenapa harus kita pikirkan? Karena sampah ini, ya, memiliki dampak yang sangat luar biasa, ya. Pencemaran dan kerusakan ekosistem sampah plastik mencemari lautan dan tanah, ya, merusak habitat satwa liar, hewan laut, ya, yang sering menelan plastik ataupun sampah lainnya juga. Kemudian apa dampak untuk kesehatan manusianya juga? Tumpukan sampah di TPA, ya, yang menghasilkan gas berbahaya, ya, cemari air, tanah. Kemudian juga ada tindakan pembakaran sampah di tempat-tempat sampah, ya, yang merusak atau meracuni udara, ya, menyebabkan penyakit pernapasan dan masalah kesehatan serius bagi masyarakat sekitar. Untuk selanjutnya, kita perlu menilik, ya, ataupun mendapat atau mencari pendapat lain, maksud saya, ya. Jadi ada sebuah postulat dari konsep ekonomi linier ataupun paradigma industri, yaitu hasil akhir dari produksi dan konsumsi adalah sampah. Ya. Apakah setuju kita dengan postulat ini? Yuk kita kaji bersama, ya, di mana dari materi ini ada paparan yang akan dibahas adalah sumber-sumber sampah. Ya. Sumber-sumber sampah yang pertama adalah sampah dari alam, ya, terdiri dari daun-daun kering, ranting, juga buah-buahan yang jatuh dari pohon kemudian membusuk. Terus juga rumput yang mengering, ya, itu semua sampah yang dihasilkan oleh alam.
Kemudian ada juga sampah yang dihasilkan dari manusia, konsumsi rumah tangga, kemudian juga ada popok bekas, nah dan juga eh, feses ya, feses yang kita keluarkan itu juga air seni, itu adalah limbah dari manusia. Kemudian yang ketiga adalah dari konsumsi. Yang kita konsumsi itu dari botol plastik ya, minum-minum mineral, kemudian juga makanan-makanan instan yang dibungkus dan dikemas sehingga menimbulkan sampah. Kemudian dari sektor industri yang apa tidak bisa lepas ya sebagai penyumbang, tentu dalam presentasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor rumah tangga ya. Itu ada asap dan gas buang ya, kemudian juga air limbah, limbah padat, serta yang perlu diperhatikan adalah limbah B3, yaitu bahan kimia yang bahaya dan beracun ya. Nah, selain sumber-sumber yang perlu diketahui, ada juga manfaat sampah ya. Sebetulnya ada manfaatnya apabila kita mengerti dan memahami konsep ataupun metodologi dalam mengelola sampah, yaitu dengan pola 3R itu, yaitu ada reduce, reuse, and recycle. Apa dampak positifnya dari sampah ini? Tentu adalah kebersihan lingkungan ya, yang sehat, menyenangkan, dan ya sesuai dengan gambar buminya juga jadi senyum juga itu ya. Kemudian apa poin yang keduanya adalah hemat sumber daya alam dan biaya. Tentu dengan tidak adanya sampah ini akan mengurangi biaya-biaya yang ditimbulkan baik itu dari sektor industri ataupun dari sektor rumah tangga. Ya, ya, bisa menciptakan kreativitas dan inovasi tentu ya, dari gas metan yang dihasilkan oleh sampah ini bisa menciptakan ya sumber energi yang terbarukan ya. Jadi membuka peluang untuk para peneliti ataupun para pemikir di negeri ini untuk bisa menciptakan atau berkarya dari sampah yang tersedia di lingkungan yang padat dengan sampah. Kemudian juga ya, dampak positifnya masyarakat jadi lebih peduli dan bertanggung jawab ya. Selanjutnya adalah menghasilkan produk baru yang bermanfaat dan bernilai jual. Ya, ini bisa di reuse itu ya, dan recycle di sektor itu akan membuka peluang bagi orang-orang yang kreatif ya, dan juga ingin berkembang membangun ekonominya. Tentu salah satunya bisa dimulai dari sektor sampah ini. Tapi ada juga ya dampak negatif sampah. Ya, apa saja dampak negatifnya adalah pencemaran lingkungan, air, tanah, dan udara, kemudian juga bisa menimbulkan biang penyakit, ya, sumber penyakit nantinya. Ya, dari genangan air sampah itu bisa mengundang nyamuk-nyamuk ya, demam berdarah, kemudian juga diare dan banjir tentunya ya. Terus dampak negatif lainnya adalah menyumbat saluran air, menyebabkan banjir ya. Ini yang perlu diantisipasi bersama tentunya. Poin selanjutnya adalah pembakaran sampah mencemari udara dan mengganggu pernapasan. Ini uh, khususnya pada periode ini memang khususnya di area Jawa Barat ini sedang para pemangku kebijakan khususnya para pemerintah ini sedang fokus juga dalam menangani sampah. Ya. Poin yang selanjutnya yaitu mengurangi keindahan dan kenyamanan lingkungan. Itu tentu ya, siapa sih yang senang dengan bau sampah, kecuali
ya dia itu juga bagian dari sampah tentunya ya, gitu. Ya selanjutnya adalah, nah kita bisa lihat di slide ini gimana anak gitu, anak anak kecil ya sedang memilih dan memilah sampah ya. Karena dari metode inilah, dari pembelajaran inilah kita bisa mengklasifikasikan sampah-sampah mana yang bisa untuk pupuk, mana yang bisa untuk didaur ulang, dan juga ada yang bisa di-reduce ya, yang bisa dikurangi limbah B3-nya ya. Oke, selanjutnya ya, ini dari peristiwa adik kecil tadi ini tentu bisa ditularkan untuk menjadi sebuah solusi untuk pengelolaan sampah ya. Ya, tinggal langkah yang 3R itu mengurangi penggunaan barang ya, reuse, kita gunakan kembali, kita manfaatkan kembali eh, barang-barang ataupun eh, bagian bekas dari barang-barang yang sudah kita gunakan ya. Kemudian merecycle atau mendaur ulang ya, pisahkan sampah organik dan anorganik, sampah plastik, kertas, dan logam ya. Mana ini yang bisa nanti untuk didaur ulang kembali. Ya, selanjutnya adalah ya, dari sikap ini tentu akan mengundang kesadaran ya. Kesadaran pada setiap individu ya, bisa dimulai dari sampah rumah tangga ya. Mulai bisa memilih memilah mana yang bisa digunakan dan mana yang harus memang dihancurkan gitu ya. Nah, bila kesadaran itu tidak muncul ya, tidak ada, tidak lahir pada diri kita, maka akan muncullah yang namanya pencemaran sampah. Nah, bukan hanya di perkotaan, bahkan di pedesaan pun sampah sudah menjadi isu yang sangat strategik ya, isu yang sangat viral, di mana sampah itu sudah bertengger di mana-mana ya, baik itu di sudut-sudut kota, kemudian juga di perairan-perairan, ya, di sungai-sungai, perkotaan, bahkan di pedesaan pun ya, sudah muncul sampah-sampah. Artinya ini kesadaran dari setiap individu ya belum sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Ya, maka tanamkanlah untuk selalu buang sampah pada tempatnya ya. Nah, tentu di dalam membangun kesadaran baik itu individu, masyarakat sosial, ini tentu diperlukan adanya penyuluhan-penyuluhan ya, baik itu dari dinas lingkungan ataupun dari para aktivis lingkungan. Ini juga sangat perlu ya untuk membangun kesadaran masyarakat ya, dan juga eh, di sektor-sektor industri ya. Karena begitu banyak ya sebenarnya aturan-aturan yang dijalankan atau yang sudah diterbitkan ya, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yaitu terkait pengelolaan sampah. Kemudian juga Undang-Undang 32 Tahun 2009 terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ada juga peraturan pemerintah, bahkan sampai peraturan presiden tahun 2017 nomor 97 yang mengatur atau kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga ya,
dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Artinya sudah mencapai ke sektor rumah tangga. Ini artinya pemerintah serius terhadap eh, penanggulangan sampah khususnya di negeri kita ini. Bahkan ya, dari aturannya ataupun regulasi yang sudah diterapkan ini, ya ini jangan main-main. Kita akan mendapatkan denda itu sebesar 50 juta ya, atau pidana kurungan maksimal 6 bulan. Inilah ya. Jadi sesuai dengan apa? Tema kita ya, remunerasi ini ya, inilah remunerasi atau total kompensasi ya, yang imbalan yang akan didapat bagi pelaku pelanggaran terhadap lingkungan ya dengan membuang sampah adalah 50 juta ya. Dendanya ini 50 juta. Nah, ya, dengan masyarakat yang sadar ya, dengan paham juga mengerti terhadap pengaturan sampah, tentu ini akan menciptakan masyarakat yang bahagia ya. Kemudian juga karena alamnya kita jaga, maka alam pun akan menjaga kita ya. Nah, ini sebuah eh, apa? Sebuah paham yang mungkin harus perlu kita renungi bersama juga ya, sebuah filosofis yang menurut saya cukup menarik ya. Menetas dari dalam itu akan melahirkan sebuah hal yang baru ya, kelahiran baru. Sedangkan bila telur itu pecahnya dari luar, itu ada artinya kerusakan ataupun bahkan tidak sempurna. Artinya apa, kawan-kawan ya? Jadi di dalam membangun kesadaran terkait sampah ini harus dimulai dari dalam diri kita ya. Dari dalam jiwa kita yang nanti bisa hidup, membawa hidup yang jauh lebih bermakna dibandingkan bila kesadaran itu ya munculnya itu karena dari faktor luar. Ini tentu akan ada muatan juga faktor-faktor yang lain. Hal itu sejalan dengan petunjuk suci di dalam Quran surat Ar-Rod, surat ke-13 ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. Ya. Jadi sebelum kita mengharapkan apapun, ya, cita-cita apapun, ya, kalau diri kita tidak memiliki keinginan, cita-cita ataupun tujuan, ya, maka Tuhan pun tidak akan mendukungnya seperti itu. Ya. Dan juga dari Abu Malik Al Haris bin Al Ash'ari radhiyallahu anha, ya. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersuci atau kebersihan adalah separuh dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ya, at-tuhuru syatrul iman. Ya. Ini sebagai pegangan kita bersama, khususnya bagi kaum muslim, ya, bisa dijadikan sebagai sandaran kita di dalam melakukan
kegiatan terhadap sampah yang ada di lingkungan kita, ya, baik itu di tempat kerja, ya, perkantoran, ataupun di rumah kita. Sampahmu adalah tanggung jawabmu. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga dengan presentasi ini kita bersama-sama bisa jaga lingkungan dari sampah. Ya. Mari mulai dari diri kita sendiri untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.